Kita ikuti dinamis dialog interaktif di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam program dialog interaktif di hari Kamis, Dinamis, bersama KPU Kabupaten Klaten. Bersama saya Ika Nurmaliana Dewi. Kita ikuti dinamis dialog interaktif di hari Kamis. Sahabat pemilih, kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Oleh karena itu, ada konsekuensi bahwa KPU memiliki tugas dan kewajiban secara berkelanjutan, tidak berhenti pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu saja. Untuk membahas secara tuntas terkait dengan tugas dan kewajiban KPU pasca elektoral, telah hadir bersama kita Ketua KPU Kabupaten Klaten, Ibu Kartika Sari Handayani SEMSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Ika. Dan anggota KPU Kabupaten Klaten, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Wandio Supriyatno SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Baik, seperti tadi kita sampaikan bahwa KPU Kabupaten Klaten baru saja melaksanakan hajatan besar yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Dan saat ini pasca elektoral banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira apa ya pekerjaan KPU atau apa ya kegiatan yang dilakukan oleh KPU setelah tidak ada lagi tahapan-tahapan pemilu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini cukup menggelitik tentunya, dan kita akan mencoba membahas terkait dengan tugas dan kewajiban KPU pasca elektoral. Bu Kartika, mungkin bisa dijelaskan kepada kita, kepada sahabat pemilih semuanya, apa saja sebenarnya kegiatan KPU Kabupaten Klaten pasca elektoral ini? Oke. Sebelumnya selamat pagi pada sahabat pemilih, dan saat ini memang khususnya KPU Kabupaten Klaten sudah selesai menyelenggarakan Pilgub Klaten 2020, sama kegiatannya dengan 20 KPU Kabupaten yang lain, bahwa saat ini kami mempersiapkan terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah kami gunakan selama Pilgub Klaten tahun 2020. Kemudian kita juga sedang melaksanakan pendidikan pemilih, kemudian pengelolaan logistik, dan kita juga melaksanakan terkait pemuktairan data pemilih berkelanjutan. Itu kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten. Ya, tadi disebutkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Klaten pasca elektoral. Untuk pengelolaan logistik, kira-kira bisa dijelaskan Ibu, logistik itu apa saja, kemudian pengelolaannya seperti apa? Oke. Terkait dengan logistik, ini kan ada logistik habis pakai, sekali pakai, ini ada kotak, bilik, kemudian kita juga ada surat suara, tentunya saat ini sedang proses penghapusan, dan selain itu ada dokumentasi, dokumen-dokumen kearsipan yang harus kita pilah-pilah, tentunya sesuai dengan retensi arsip. Gitu. Ya, jadi saat ini kegiatan itu berlangsung di kantor atau di gudang KPU, Bu? Kalau pengarsipan kita memilah-milahnya dilaksanakan di gudang KPU karena dokumen-dokumen itu ada di gudang. Dan nantinya kita akan bekerja sama dengan kantor kearsipan kabupaten terkait dengan dokumen yang perlu kita sampaikan ke kantor arsip. Baik, artinya
masih banyak ya Bu ya kegiatan Ya. yang memang harus diselesaikan Betul, yang Mbak menjadi Ika. tugas dan kewajiban KPU Klaten. Ya. Kalau terkait dengan pendaftaran pemilih berkelanjutan, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa sih kegiatan apa dan untuk apa kegiatan itu dilakukan? Oke. Kalau kegiatan terkait dengan pemuktairan data pemilih berkelanjutan, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tentu bekerja sama dengan stakeholder terkait. Kita dengan Disduk Capil, dengan kantor agama, kemudian dengan Polres, dengan Kodim, dengan Dinas Pendidikan, karena ini menyangkut terkait dengan pemilih pemula, kemudian yang meninggal maupun alih status, misalnya dari TNI Polri yang purna, kemudian dari yang mendaftar menjadi TNI Polri. Itu jadi setiap bulannya kita melaksanakan rekapitulasi, kemudian per 3 bulan kita rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dan partai politik. Ya, ternyata masih ada komunikasi juga antar lembaga, antar instansi ya Bu ya, meskipun tidak ada kegiatan tahapan pemilihan maupun pemilu. Ya. Baik. Berkaitan dengan kegiatan pendidikan pemilih yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, kita akan coba tanyakan kepada yang berkepentingan, karena di sini juga telah hadir anggota KPU Klaten, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Wandio Supriyatno, SHMH. Ya, Bapak. Ya, divisinya panjang sekali ini Bapak, jadi sulit untuk diingat ya mungkin. Sulit dihafal. Oke, sahabat pemilih, berbicara tentang pendidikan pemilih, sebenarnya apa sih pendidikan pemilih itu sendiri dan kenapa harus KPU melakukan pendidikan pemilih ini? Pak Wandio, barangkali bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya pendidikan pemilih itu dan tujuannya apa? Kenapa KPU harus melakukan kegiatan pendidikan pemilih ini? Ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan pemilih, kita mendasarkan pada PKPU 10 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Itu dijelaskan bahwa pendidikan pemilih itu adalah penyampaian informasi tentang kepemiluan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemilu di masyarakat, sehingga masyarakat meningkat kesadarannya di dalam ikut partisipasi dalam kegiatan pemilu. Itu intinya di situ. Ya, kalau kita mencoba melihat angka partisipasi pemilih di Klaten pada pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin cukup tinggi ya Pak ya, kurang lebih 82%. 80,8 ya. Itu artinya melebihi target yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77,5%. Nah, dari prestasi ini tentunya KPU Klaten punya strategi lagi bagaimana mempertahankan atau malah lebih meningkatkan angka partisipasi ini untuk pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 Pak. Ya, berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat saat pilkada, saya sebelum melaksanakan itu, saya melihat dari laporan pilkada 2015, karena kebetulan tahun 2015 saya ketua Panwas Kabupaten sehingga tahu tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat waktu itu hanya 67,sekian%, dan setelah itu saya melakukan sebuah survei yang hasil survei itu saya bisa simpulkan bahwa pada saat itu tahun 2020 itu saat pilkada, saya pastikan bahwa ada tingkat militansi pemilih di masyarakat Klaten itu minimal 70%. Artinya saya sering berbicara di semua tempat yang kita hadiri saat tatap muka, melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih itu,
KPU itu diuntungkan dengan tingkat militansi masyarakat saat itu, sehingga saya hanya mempengaruhi 10% dari 963.000 pemilih di Klaten. Kita sudah dapat 80%-nya, dan target itu di dalam hati saya sampaikan ke wartawan pada waktu itu, bahwa masa pandemi itu ketika wartawan berbicara dengan kita, dia selalu menyatakan, apakah KPU Kabupaten masih yakin dengan target 77,5%? Saya pastikan target 77,5% itu kita yakin, dan bahkan lebih dari 80. Yakin dengan lebih 80, saya pastikan insya Allah Tuhan merestui itu semua. Dan sore hari ketika kita pasca pemilihan tanggal 9 Desember itu, dari data di Kesbangpol Pomda Kabupaten Klaten itu, dari Despilkada itu, kita pastikan ternyata kita lebih dari 80% masyarakat yang hadir. Dan semua itu buah dari kerjasama yang baik antara semua stakeholder, baik KPU maupun pemerintah daerah, yang melalui Dinas Kesbangpol bersama dengan KPU mengadakan pemilihan pemilih. Dan waktu itu Kesbangpol undang KPU yang diwakili oleh divisi sosialisasi, datang di tempat-tempat tertentu. Kita melakukan pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan KPU sendiri juga punya kegiatan sosialis pemilihan pemilih yang banyak juga waktu itu. Ada 50 item kegiatan. Dan yang paling spektakuler itu adalah kegiatan sosialisasi mobile dengan mengikut sertakan tim musik yang muter-muter di 26 kabupaten, di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten ini. Dalam waktu 3 hari bisa selesai, dan hasilnya kita bisa lihat bahwa dari 2015 yang hanya 67%, kemudian di tahun 2020 5 tahun meningkat menjadi 80,8%, meningkat lebih dari 14% tingkat partisipasi masyarakat. Dan itu kalau kita jujur menyampaikan, itu sulit untuk dianalisa seberapa signifikan naiknya itu karena apa gitu. Maka ayo kita perlu kaji lebih dalam, apa penyebab kenaikan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi saat pilkada maupun pileg pada masa pemilihan 2019-2020 kemarin. Iya. Itu tadi sedikit kilas balik ya, apa yang sudah dilakukan pada saat penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu. Nah, pasca elektoral, KPU Klaten juga punya kewajiban untuk melakukan pendidikan pemilih. Nah, program apa saja yang dilakukan oleh KPU Klaten, Bapak, untuk mengisi pasca elektoral ini? Nah, pasca elektoral kemarin kita sudah menampilkan laporan hasil pemilihan. Kemudian kita sudah mengirimkan laporan itu ke stakeholder di Kabupaten Klaten, sampai ke lembaga arsip. Kemudian kita melakukan evaluasi terhadap pemilihan. Dan yang terakhir, termasuk menyampaikan hasil pemilihan. Yang terakhir, kemudian setelah evaluasi itu kita dapatkan, kemudian kita melaksanakan apa yang disebut dengan pendidikan pemilih berkelanjutan pasca tahapan, sekaligus menjadi pratahapan untuk pemilihan di 2024. Sebenarnya pasca pemilihan itu, waktu itu diartikan sebagai tahapan waktu pra pemilihan untuk 2024 yang akan datang. Jadi tidak ada waktu yang libur, tidak ada waktu yang luang untuk KPU itu dalam rangka kegiatan pemilihan. Apalah yang libur itu hanya tugas teknis, tugas etis, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa tugas etis itu melakukan pendidikan pemilih itu berlangsung di tiap waktu
pendidikan pemilih itu long time, berkepanjangan, berkelanjutan, tidak terbatas pada tahapan pemilihan. Terkait dengan penggunaan medsos, pemanfaatan medsos yang dipunyai oleh KPU Klaten, Bapak bisa jelaskan program apa saja yang diunggulkan oleh KPU Klaten untuk kegiatan pendidikan pemilih ini melalui medsos? Nah, kita akan lakukan 2 kegiatan melalui medsos, yaitu dengan dinamis ini, dialog interaktif di hari Kamis, sekali, dan juga KPU Menyapa yang kita sebut dengan KSMP, KPU Menyapa Sahabat Pemilih di Kabupaten Klaten. Mudah-mudahan bulan Juni Juli itu kita bisa tayang dan kita bisa lihat apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat itu berbuah manis untuk 2024 yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa KPU saat ini memiliki YouTube KPU Klaten, kemudian ada Instagram dan juga ada Facebook. Nah, Bapak bisa jelaskan mungkin kegiatan apa saja sebenarnya, atau mungkin konten apa saja ya yang bisa dinikmati oleh pemirsa sahabat pemilih? Ya, kita meneruskan semua informasi baik dari FB, dari IG maupun dari Twitter KPU RI, meretweet ke semua lembaga Balko Humas yang sudah bekerjasama dengan Humasnya KPU, sehingga informasi yang berkaitan dengan pemilihan dan pemilu serentak 2024 akan sampai kepada masyarakat lebih dini daripada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga itu tadi tujuan agar masyarakat memahami betul tentang sistem, tentang tahapan, tentang apapun yang berkaitan dengan pemilihan serentak 2024 akan cepat diketahui dan bisa cepat mengetahui antisipasinya. Karena kalau kita mendasarkan pada undang-undang pemilu yang masih berlaku, Undang-Undang 7 2017, pemilu 2024 itu sama persis dengan pemilu 2019 yang oleh sebagian lembaga LSM yang bergerak di bidang kepemiluan itu diminta untuk dievaluasi karena keserentakan antara pemilihan legislatif dan presiden yang 5 surat suara itu ternyata kalau kemarin loh ya, dasar pertimbangan kemanusiaannya banyak teman-teman kita yang bertugas di tingkat bawah baik di KPPS maupun di Linmas itu menimbulkan banyak korban jiwa maupun sakit yang masih sampai hari ini masih perlu kita sesali gitu loh. Ya, artinya bahwa informasi sedari dini yang kita sampaikan kepada masyarakat pemilih itu akan bisa memberikan kontribusi terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Demikian ya Pak? Iya, iya. Pemilu yang 2024 lebih baik daripada 2019 dan tidak terjadi sesuatu masalah yang tidak baik yang terjadi di tahun 2019. Intinya seperti itu. Iya, iya. Kembali kepada Ibu Kartika, tadi disebutkan bahwa KPU tetap melakukan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, di masa pandemi ini ada strategi atau kebijakan apa yang diterapkan KPU Klaten untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini, Bu? Tentunya untuk mencegah COVID-19 ini kami menindaklanjuti sesuai dengan surat edaran dari Ketua KPU RI maupun surat edaran dari Bupati Klaten, karena memang di masing-masing kabupaten tentunya tinggi rendahnya penyebaran COVID ini kan berbeda-beda, dan untuk saat ini di Klaten ini kami melaksanakan WFO dan WFH ini 50%. Jadi kami sudah jadwalkan dan masing-masing terjadwal, dan kalau ada kegiatan kita rapat koordinasi maupun kita melaksanakan pleno internal, kita laksanakan dengan daring maupun dengan luring. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Kartika, Bapak Wandio atas
kehadirannya bersama Sama-sama. kami dan terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada sahabat pemilih semuanya. Terima kasih. Sahabat pemilih, sudah dijelaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap mandiri nasional, tetap melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, tidak berhenti pada tahapan pada pemilu maupun pilkada saja. Banyak kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh KPU yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, kami mohon doa restu kepada sahabat pemilih semua bahwa di masa pandemi ini semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Tetap jaga kesehatan kita bersama keluarga dan jangan abaikan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu dan kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe medsos KPU Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti dinamis dialog interaktif di hari Kamis.